Saya Lailatul Fitri Wahyudi, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sedikit informasi mengenai pembuatan pupuk kandang. Pupuk kandang adalah pupuk yang dibuat dari feses ternak, khususnya ternak sapi, yang nanti diolah untuk dijadikan sebagai pupuk untuk tanaman yang bernutrisi dan bisa membangkitkan kesuburan tanah. Dibagi menjadi dua. Yang pertama pupuk kandang panas dan yang kedua pupuk kandang dingin. Pupuk kandang panas adalah pupuk kandang yang dilakukan proses fermentasi sehingga menimbulkan panas. Sedangkan yang kedua, pupuk kandang dingin adalah pupuk yang diolah tanpa menggunakan proses fermentasi sehingga dia tidak menimbulkan panas. Kekhawatiran akan efek jangka panjang dari penggunaan pupuk kimia mulai dirasakan oleh petani. Hal ini terlihat mulai munculnya beberapa laporan terkait pencemaran lingkungan dan penurunan fungsi serta kualitas lahan dari penggunaan pupuk kimia. Pupuk kandang adalah pupuk yang berasal dari kotoran ternak, baik yang berupa padat maupun yang sudah tercampur dengan urin. Pembuatan pupuk kandang padat dibagi menjadi dua. Yang pertama, pupuk kandang dingin adalah pupuk yang penguraiannya sangat lambat sehingga tidak terbentuk panas. Alat dan bahan yang digunakan yaitu cangkul, karung, feses, dan sinar matahari. Cara pembuatannya, feses segar dijemur di bawah sinar matahari selama 2 hari. Jika dalam keadaan mendung, bisa sampai 4 hari. Hal ini bertujuan agar kadar airnya berkurang. Kemudian dipindahkan ke lokasi beratap tanpa dinding agar sirkulasinya lancar. Setelah 2 bulan, kotoran ternak siap digunakan. Pertama yaitu feses yang segar dikeringkan di bawah sinar matahari selama kurang lebih 2 hari. Feses yang sudah dikeringkan di bawah sinar matahari selama kurang lebih 2 hari akan berbentuk seperti ini. Kemudian, feses yang sudah agak berkurang kadar airnya dipindahkan ke tempat beratap tanpa dinding seperti ini. Dan dia dibiarkan selama kurang lebih 2 bulan sampai menjadi pupuk. Kedua ada pupuk kandang panas, yaitu pengolahan kotoran ternak melalui proses fermentasi. Alat dan bahannya ada cetok atau cangkul yang digunakan untuk mencampur jerami dengan feses, kemudian sabit atau chopper untuk mencacah jerami, ada semprotan untuk menyemprotkan E4, dan ada karung atau terpal atau plastik yang digunakan untuk menutup kotoran. Cara pembuatan per 100 kg-nya yaitu aktifkan E4 terlebih dahulu, kemudian campurkan 60 kg feses dengan 40 kg jerami atau 6:4. Kemudian semprotkan E4, tutup rapat dengan terpal atau karung atau plastik dan biarkan selama 30 hari dengan pembalikan tiap 3 hari sekali. Pembuatan pupuk kandang panas, yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan. Alatnya ada cetok, ada karung, dan nanti ada terpal. Kemudian untuk bahannya, yang pertama adalah jerami. Jerami bisa menggunakan jerami kacang-kacangan, jerami padi, atau jerami jagung. Kalau menurut referensi, yang lebih bagus untuk pengomposan yaitu jerami padi. Akan tetapi karena saat ini belum musim padi, jadi saya menggunakan jerami kacang-kacangan. Yang kedua adalah feses. Feses yang digunakan bukan feses yang segar, tetapi feses yang sudah dikeringkan selama 2 hari di bawah sinar matahari agar kadar airnya berkurang. Dan yang ketiga ini adalah larutan E4. Langkah yang kedua, campurkan jerami kacang-kacangan dengan feses. Jerami kacang-kacangan yang digunakan itu biasanya adalah jerami yang kering. Karena ini tadi baru metik, makanya kelihatannya hijau. Setelah campuran jerami dan
campurkan E4 yang sudah difermentasi atau yang sudah diaktifkan. Bisa menggunakan semprotan atau bisa dicairkan secara langsung, tapi cairannya harus rata. Karena ini perumpamaan saja, makanya saya menggunakan cara yang langsung disiram. Nah, setelah itu bisa ditutup menggunakan plastik, karungnya langsung, atau bisa juga ditutup terpal. Nanti saat proses fermentasi, dia harus dilakukan pembalikan selama 3 hari sekali agar proses aerasinya berlangsung dengan cepat. Nah, setelah langkah-langkah tadi dilakukan, kita tinggal menunggu selama 30 hari agar proses fermentasinya berjalan sempurna dan kotoran bisa digunakan untuk pupuk. Untuk pengaktifan E4 ada 3 bahan yang digunakan. Yang pertama adalah E4 sendiri, kemudian ada air, dan ada gula. Untuk per 100 kg nya dibutuhkan air sebanyak 1,5 liter. Kemudian gulanya 2-3 sendok makan dicampurkan. Dan ada E4 nya sebanyak 2-3 sendok makan. Setelah itu kita aduk-aduk sampai dia benar-benar homogen. Setelah homogen, kita biarkan selama semalaman agar dia terfermentasi.